Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Iga Puspa Paraswati, stambuk F5511907. Saya salah satu mahasiswa aktif di Universitas Tadulako, tepatnya Prodi Teknik Informatika. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data dan sistem file. Apa sih itu sistem file? Sistem file adalah sistem pemrosesan file secara sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan unit pemakai dengan format data sesuai kebutuhan unit di dalam basis data. Nah, ada beberapa tipe file yang bisa digunakan. Yang pertama, ada file master yang digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok tertentu dan dipelihara secara teratur. Contohnya sistem sekolah. Sistem sekolah dasar memerlukan file induk tentang catatan atau tabel guru dan siswa. Nah, di samping file lainnya. Yang kedua, ada file transaksi, berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file induknya. Contohnya, dalam tabel penilaian kan tidak mungkin isinya langsung nilai 80, 90, tetapi harus ada referensinya. Misalnya, si Budi di kelas 1A memiliki nilai 100. Nah, jadi si Budi dan kelas 1A berada di tabel siswa. Nah, itu yang baru dipanggil, dinilai, seperti itu. Yang ketiga, file laporan atau report file. Contohnya adalah penggunaan queries, misalnya hasil cetak ujian semester. Kan kalau teman-teman mau cetak sistem, posisinya sudah terrata-ratakan, seperti itu. Seperti kita mengetik di Microsoft Word. Lalu ada file sejarah dan file pelindung. Nah, file ini otomatis ada di sistem basis data tersebut. Ketika ingin merubah sesuatu data, ada namanya undo dan redo. Undo dan redo ini adalah salah satu bentuk sejarah. Kita bisa menghasilkan atau merubah data seperti sebelumnya. Kalau data kita salah, kita bisa kembalikan ke sebelumnya. Dan lalu ada file pelindung atau backup file. Ini kalau tiba-tiba aplikasi database kita not responding, otomatis dia akan backup file, melindungi file-file yang hilang. Akan tetapi tidak bisa 100% juga, karena kadang-kadang penggunaan sistem yang terakhirlah ya akan tersimpan seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh aplikasi database manajemen sistem. Yang pertama ada FileMaker. FileMaker adalah aplikasi database yang dimiliki oleh Apple sejak tahun 80-an. Nah, sejarah FileMaker ini sangat panjang dan dimulai sejak era CEO Apple bernama John Sculley. Ini mengintegrasikan mesin database dengan antarmuka, pengguna grafis, dan adanya fitur keamanan, memungkinkan pengguna untuk mengubah database dengan menyeret elemen baru ke dalam tata letak, layar, atau formulir. Ini tersedia dalam konfigurasi desktop, server, iOS, dan web. Juga kekurangannya kurang tren sehingga pada penerbitan Microsoft SQL, FileMaker ini menjadi tidak laku lagi di pasaran sebelum diadopsi oleh Apple. Nah, sebelum dia diadopsi sama Apple, dia berbasis open source. Lalu ada PostgreSQL, adalah Relational Database Management System atau RDBMS, atau Sistem Manajemen Basis Data. Sistem manajemen basis data objek relasional dan menggunakan SQL sebagai bahasa query utamanya. Kelebihan PostgreSQL ini gratis, digunakan aman, dan ada sejak tahun 1986. Ketika Postgres sebuah proyek peneliti dari University of California di Berkeley dipimpin oleh peneliti basis data Michael Stonebraker yang sangat berpengaruh. Nah, kekurangannya dibangun dengan ekstensibilitas, kepatuhan standar, skalabilitas, dan integritas data dalam pikiran, dan hal tersebut terkadang dapat mengorbankan kecepatan. Lalu
itu belum mendukung selectable store prosedur seperti Firebird, physical database, dan filenya berserakan. Dan yang ketiga ada Maria Database. Maria Database ini merupakan versi pengembangan terbuka dan mandiri dari MySQL. Sejak diakuisisinya MySQL oleh Oracle pada September 2010, Monty Program sebagai penulis awal kode sumber MySQL ini memisahkan diri dari pengembangan dan membuat versi yang lebih mandiri, yakni Maria Database. Dan sistem operasinya itu antar platform, jenisnya RDBMS, rilisnya pada 8 Januari 2020, rilis stabilnya, lalu ditulis di C, C++, Perl, dan Bash. Nah, kelebihan yang pertama yakni aplikasi ini masuk ke dalam kategori aplikasi portable, open source, database-nya cepat, keamanannya terjamin, dan kekurangan dari Maria Database ini merupakan aplikasi yang hanya disarankan untuk digunakan oleh perusahaan besar. Jadi, untuk perusahaan yang kecil disarankan menggunakan aplikasi yang lain. Nah, konon, Maria Database ini memiliki keterbatasan di dalam penyimpanan data. Pada saat data yang disimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Dan juga ternyata bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk menemukan pesan error. Nah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.